Saya mau diskusi terkait jadwal untuk kelas RB terutama. Saya yakin kalian juga nggak mau ya kuliah offline sore-sore jam 4 gitu kan. Saya juga keberatan sebenarnya, jadi jalan tengahnya kita cari jadwal lain yang bisa offline ya untuk kelas RB. Saya tadi mengusulkan Selasa jam 2 ya, tapi katanya ada temannya satu yang MKU. Saya mungkin agama atau apa ya, saya nggak tahu juga. Nah, coba yang kelas RB didiskusikan ya kira-kira bisanya hari apa. Karena saya Rabu siang kosong, Kamis tuh saya kosong, full kosong. Jadi kalau bisa nanti jadwal setelah UTS-nya kita ganti di 2 hari, Rabu atau Kamis itu ya, akan lebih bagus daripada kita kuliah Selasa sore. Ya, jadi tolong didiskusikan aja sama teman-temannya, nanti sampaikan bisanya kapan ya. Semoga jadwalnya cocok. Nah, itu untuk kelas RB. Kemudian untuk materi, mungkin kalau saya sebenarnya butuh, nantilah saya ngomong sama ketua kelas saja. Kalau berdasarkan RPS ya kan pertemuan kita kan 14 ya. Sementara materinya itu saya perkirakan di minggu 12 itu udah selesai. Ya. Udah selesai di minggu ke-12. Jadi saya mungkin akan sampaikan ke Pak Arief ya, mudah-mudahan beliau berkenan supaya nanti kalian diajarkan sedikit mengenai Mindscape ya, supaya kalian punya basicnya. Kalian udah ngambil software belum sih? Software tambang? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya. Jadi mungkin ada 2 minggu atau 1 minggu, nggak tahu nanti tergantung situasi ya di akhir sebelum UTS. Itu kita minta tolong ke Pak Arief supaya bisa diajarkan gitu ya terkait dengan Mindscape ya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Arief bersedia. Nanti saya coba diskusikan dengan Pak Arief. Sepertinya beliau sudah hadir. Selamat malam Pak Arief. Assalamualaikum, malam Pak Hafid. Waalaikumsalam. Adik-adik sekalian. Oke, mereka udah pada menunggu nih sepertinya Pak. Oke, siap. Oke, kalau gitu saya persilakan ya Pak Arief. Mungkin saya hanya hadir sebentar saja, langsung nanti saya akan live gitu ya. Oke Pak Hafid, terima kasih Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, mahasiswa angkatan 2022 ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini ya, minggu kedua ini pembahasan kita mengenai job analisis dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gitu ya. Jadi nanti kemudian di minggu ke-3, 4, 5, 6 itu kita berbicara tentang jenis-jenis alatnya, lebih spesifik lagi seperti alat gali muat, alat angkut, kemudian alat gali dorong garu. Kemudian juga nanti di terakhir kita akan di sebelum UTS ya, kita akan diskusi tentang cost estimasi ya, ongkos produksi dari alat-alat yang sudah kita pelajarin gitu. Oke, ini udah pada makan belum ini ceritanya nih?
Alhamdulillah udah Pak. Alhamdulillah Ya, belum ya. Pak. Alhamdulillah belum Pak. Kalau yang belum sambil makan juga nggak apa-apa, silakan. Yang penting bisa sambil fokus ya, santai aja kalau sama saya. Penting sambil fokus, dengerin, disimak baik-baik gitu. Oke, ini hari ini udah saya coba cuplik ya beberapa materi mengenai faktor-faktor produksi. Cuma nanti kita ke teoritisnya dulu ya. Oke, kelihatan semua ya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, makasih. Jadi, sebenarnya apa sih job analysis ini sendiri gitu kan ya? Jadi secara definisi bisa kita lihat di sini yaitu untuk membuat rencana kerja yang realistis, rapi, dan teratur gitu. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan gitu ya, jadi kita harus ada rencananya dulu gitu. Apa sih yang harus, apa-apa saja yang harus kita lakukan gitu. Kurang lebih kayak gitu definisinya ya. Kemudian untuk komponen-komponen lapangan kerja yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah jalan dan sarana pengangkutan, di mana accessibility dan transportation-nya harus kita perhatikan dulu di awal gitu kan. Fungsinya apa? Yaitu sebagai masukan untuk menentukan ini ada bagaimana, apa, dan kapan gitu. Jadi dari bagaimana membawa itu untuk peralatan dan logistik ya, kemudian apa yang dibawa, kemudian kapan membawa gitu. Jadi komponen-komponen ini sebenarnya ada selain jalan dan sarana pengangkutan yang harus diperhatikan ya. Ada juga tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, kemudian jenis materialnya, kemudian daya dukung material, ada iklim, ada ketinggian dari permukaan laut, kemudian kemiringan, jarak, dan keadaan jalan, efisiensi kerja, yang 9 syarat-syarat penyelesaian pekerjaan, 10 syarat-syarat penimbunan, 11 waktu ya, 12 ongkos produksi. Nah itu kurang lebih ya. Oke. Kemudian ini jalan dan sarana pengangkutan tadi ya. Di sini ada di tabelnya, ada tabel pertama ada kemungkinan, kolom kedua ada kelas, ketiga ada kondisi, sarana penunjang, kondisi traffic. Bisa dilihat sendiri apa aja hubungannya, apa aja yang ada yang mempengaruhi ya, apa aja yang dapat mempengaruhi secara langsung, kemudian apa yang tidak ada, tidak mempengaruhi secara langsung juga gitu. Langsung ke vegetasi. Jadi yang harus diperhatikan ya, yang paling utama itu vegetasi. Di sini kan kelihatan nih. Jadi jenis vegetasi itu sendiri banyak macam ya, banyak ragam. Ada tanaman keras, ada tanaman pionir, kemudian tanaman lokal, kemudian ada tanaman selingan juga ada buah-buahan, kemudian ada rumput, kacang-kacangan gitu ya, rumput sama kulkar dan lain sebagainya tuh. Nah, faktor-faktor yang perlu dilihat juga nih dari jenis-jenis tanaman itu ada tingkat kerapatannya,
kemudian tinggi rendahnya dari suatu vegetasi itu, kemudian diameternya. Kenapa harus kita tahu kenapa faktor tumbuh-tumbuhan ini atau vegetasi ini harus kita perhatikan ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, yang bisa jawab nanti dapat nilai. Fungsinya apa sih sebenarnya? Ayo, ada yang nunjuk nggak nih? Yang mau jawab, kenapa harus kita tahu fungsi apa? Kenapa harus kita harus perhatikan mengenai vegetasi ini? Hubungannya dengan penambangan apa? Ya, Suryadi, boleh, silakan. Izin Pak, kalau menurut saya ketika kita mengetahui vegetasi apa yang ada, itu memudahkan kita untuk melakukan land clearing, Pak. Memudahkan untuk land clearing. Terus Yuda, gimana Yuda? Izin Pak, kalau menurut saya perlunya diperhatikan faktor vegetasi itu perihal pemilihan alat penambangannya Pak. Oke, makasih. Jadi lebih tepatnya ke pemilihan alat ya. Jadi lebih simpelnya gitu. Kita mau pakai apa, alat apa yang akan kita gunakan itu tergantung dari vegetasi. Jadi kita harus survei dulu terlebih dahulu pertama kali untuk melakukan penambangan ya. Jadi bukan langsung kita beli alat terus kita datengin, enggak kayak gitu. Bisa aja kan pohonnya besar-besar tuh, ada yang diameternya sampai 20 meter segala macam, berarti pilihan metodenya harus baik gitu. Pemilihan peralatannya termasuk juga, nggak bisa kita dorong dengan pakai dozer misalnya, harus pakai chainsaw gitu. Oke, kemudian dilihat juga tuh dari jenis tanamannya tadi, dilihat akar tunggang, akar serabut, akar tunjang tuh ya. Itu kan bisa mempengaruhi dari kekuatan daya cengkram dari vegetasi itu gitu. Dilihat juga ada tanah kering, tanah basah, ada rawa-rawa juga ya. Nah, ini harus diperhatikan juga dari misal seperti rawa-rawa tuh, kita nggak bisa masukkan unit alat besar yang besar, alat berat yang besar gitu ya, jadi terbatas. Yang perlu diperhatikan dalam land clearing, metode land clearing, alat yang digunakan, waktu land clearing, biaya land clearing. Oke, ini yang tadi ya, kalau kurang dari 10 cm, kurang lebih bisa kita dorong langsung gitu kan, pohonnya kecil lah. Kemudian 10-25 cm bisa didorong pelan-pelan, digoyang-goyang, didorong kuat dengan sedikit mengangkat bilah atau menariknya dengan dozer. Lebih dari 25 cm digali tuh tanahnya, kanan kirinya digali dulu, baru diputuskan akar-akarnya, kemudian didorong pelan sampai roboh. Bila ada batu, dorong langsung, mendorong sedikit demi sedikit dari sisinya. Oke, kemudian komponen yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu jenis material ya. Jenis material dan perubahan volumenya. Itu. Jenis material ini kan banyak nih. Jadi kita harus tahu tuh, ini batuannya apa? Batuan beku, metamorf, sedimen. Kenapa? Karena jelas perlakuannya beda ya. Ada yang harus pakai blasting, harus pakai, ini kemarin kita belajar kan. Ada yang masih ingat Franklin chart kemarin? Ayo angkat tangan, ada yang ingat nggak? Iya, Raffi gimana?
Halo? Raffi deh, Raffi. Muhammad Raffi. Oh iya Pak, masih ingat Pak? Masih ingat ya apa tuh fungsinya? Itu tabel perbandingan. Perbandingan apa? Tabel perbandingan metode kita untuk mengupas lahan Pak, yaitu digging, ripping, atau blast. Blast itu dibagi dua lagi, yaitu blast to loosen dan blast to fracture dengan variabelnya itu point load strength, MPa, dan fracture spacing per meternya Pak. Iya benar. Jadi dari pemilihan metode ya. Itu ya. Nah, kemudian tuh easy nomor 2 ya, easy digging, medium digging, hard digging. Apa tuh bedanya easy digging, medium sama hard? Raffi, coba. Masih sama, kayaknya masih berhubungan dengan Franklin chart tadi Pak. Misalnya kalau easy digging kita bisa digging, misal medium kita ripping, kalau hard mungkin kita blasting Pak. Oke, tuh. Kemudian lanjut yang ketiga tuh, kering, basah, lengket, tidak lengket. Nah ini ada faktor apa, komponen ini harus juga diperhatikan tuh. Kalau kering udah paham lah ya, kalau basah itu material hujan, kalau lengket itu material lumpur, tidak lengket itu material yang umumnya lah, tidak lengket. Nah, yang perlu diperhatikan salah satunya material lengket, itu lengket dan basah tuh ya, terutama di daerah SAM. Ada yang udah tahu SAM belum? SAM itu daerah terendah dari suatu penambangan open pit ya. Nah itu beda tuh perubahan volumenya. Jadi best practice-nya di lapangan, harga material kering dibanding dengan harga material lumpur gitu ya, itu beda. Kenapa? Karena secara volume itu pasti lebih kecil material lumpurnya itu gitu. Jadi rugi si kontraktor ini kalau ngambil lumpur atau memindahkan material lumpur. Maka dari itu biasanya rate harga material lumpur itu lebih mahal dibandingkan material pada umumnya gitu. Itu keunikannya ya dari kering, basah, lengket, tidak lengket ini gitu. Jadi di volumenya hubungannya dengan cost gitu, dengan harga, jadi beda. Kemudian lanjut free digging, ripping, blasting sama ya kayak tadi. Terus nomor 5 topsoil, overburden, interburden. Ada yang mau jelasin bedanya topsoil, overburden, dan interburden? Raffi lagi. Silakan Vi. Gantilah Itu, Ramadan Pak. lah. Oke, Ramadan. maaf Pak. Ganti Ramadan. Ya, kalau menurut saya Pak, topsoil itu lapisan paling atas yang ada unsur haranya Pak. Nah kalau overburden itu lapisan ada di bawah topsoil Pak, yang harus kita keluarkan sebelum ngambil materialnya Pak. Interburden itu lapisan pengotor yang paling dekat dengan materialnya Pak. Enggak juga. Overburden dekat juga tuh. Ada yang lain nggak? Bukan gitu Ramadan. Mau coba jawab mungkin lagi? Ini Pak. Kayaknya interburden itu misalnya kita udah ngambil batu bara Pak di bawah. Nah, untuk ngambil material yang ada di bawahnya lagi, nah itu ada pemisahnya lagi Pak. Nah itu mungkin interburden Pak. Oke. Coba Anggun Agustin. Untuk topsoil itu sendiri itu lapisan tanah paling atas Pak, atau yang mengandung material organik. Sedangkan interburden itu lapisan tanah penutup yang terletak di antara dua lapisan batu bara atau bahan galian itu sendiri Pak.
Diulang dong yang interburden gimana? Simpelnya gimana? Interburden itu lapisan tanah penutup yang ada di antara dua lapisan batu bara, Pak, di tengah-tengah. Ada syaratnya nggak? Dia bisa kita sebut interburden. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Anggun tadi bisa nggak? Syaratnya itu dia membatasi dua lapisan bahan galiannya dengan tingkat ketinggian yang berbeda, Pak. Oke. Kalau parting tahu parting? Ada yang tahu nggak parting? Jadi gini, bedanya antara overburden, interburden, dan parting. Kalau parting itu adalah pengotor, itu biasanya di bawah 30 cm ya kalau nggak salah. Nanti di searching aja, 30 cm. Jika ada pengotor di antara lapisan batu bara nih, SIM 1, SIM 2 tadi yang kalian sebutkan, jika pengotor itu kurang dari 30 cm, itu disebut parting. Kalau pengotor itu lebih dari 30 cm, itu disebut interburden. Itu ya. Itu bedanya. Kalau overburden-nya bukan di keduanya. Paham? Paham, Pak? Oke. Itu diingat ya. Itu soalnya banyak sering dipakai istilah-istilah itu nanti di lapangan. Lanjut ya. Oh iya, di penjelasan gambar. Ada yang udah paham nggak nih? Ada yang mau jelasin nggak nih gambarnya? Ayo. Gampang tuh. Gambar bawah. Ayo angkat tangan, dapat nilai bagus loh. Ini Yuda Fikri. Verly, dicatat Verly. Yang nanya-nanya Ver. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau menurut saya dari gambar ini dapat kita lihat merupakan penambangan in situ atau penambangan langsung di tempatnya, yang dimana pertama material itu dihancurkan dan diangkut oleh ekskavator, kemudian dibawa oleh dump truck, dan juga di sini saya lihat ada compaction material yang dimana pengetahuan saya compaction material itu yakni memadatkan material-material tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Bedanya dengan broken gimana tuh? Kalau maksudnya broken 130% apa? Kalau maksud 130% ini jujur saya masih belum paham, Pak. Tapi kalau broken material, Pak, menurut saya itu materialnya material yang telah dihancurkan atau telah digali sebelumnya atau telah didigging. Seperti itu, Pak, kalau sepengetahuan saya. Oke, makasih Yuda. Walaupun jawabannya kurang memenuhi, tapi keberaniannya boleh lah. Ketua kelas mana ya? Verly Putra, terus siapa lagi kemarin ya? Halo. Melani, Pak. Oh iya, Melani. Satu lagi siapa? Saya, Pak. Raffi. Johan, Pak. Johan ya. Oke, jadi sampai mana tadi? Broken material ya. Jadi broken material itu jadi pas saat di in situ masih 100% secara volume ya.
secara volume, kemudian jika sudah pecah, sudah terberai, itu meningkat jadi 130%. Kenapa? Karena sudah ada ruang kosong di antara partikel-partikel yang telah dilakukan penambangan gitu loh. Nanti cari aja contoh gambarnya kenapa bisa ini bisa terisi, ada ruang kosong di tengah itu. Biasanya sih pelajaran di semester 1 ya, kalau nggak salah. Semester 1 atau semester 2 gitu. Jadi kalau kan ada jenis material di dunia ini kan ada 3 tuh, ada air, gas, dan padat ya. Nah itu tingkat kepadatannya itu beda-beda gitu loh. Nanti kita jelaskan aja lah di lain sesi ya. Nah kemudian di compaction material, jadi material volume ya, secara volume material yang ada itu tingkat kepadatannya itu semakin, tingkat kerapatannya semakin tinggi, jadi tidak ada celah-celahnya gitu, celah di antar batuannya itu. Oke lanjut ya. Nah ini komponen berikutnya ada percent swell factor, shrinkage factor. Nah ini hubungannya dengan yang tadi, ada dari volume loss-nya yang percent swell itu kan dibagi dengan volume undisturbed dikurangin 1 kali 100%. Swell factor itu kebalikannya. Kalau shrinkage factor itu 1 di depannya baru dikurangin. Nanti ini cari sendiri ya. Cuman kalau di secara best practice di lapangan itu yang sering dipakai itu biasanya swell factor. Itu swell factor itu misalnya dari kita di sini batu andesit atau batu gamping gitu ya, dari 100% itu jadinya berapa persen, 140% misalnya atau 1,4. Nah jadi tinggal dikali aja. Jadi best practice di lapangan tuh sering pakai swell factor ya, paham ya. Nah terus kemudian daya dukung material, ground pressure, itu daya dukung tanah ya, daya dukung tanah terhadap alat yang akan kita pilih nantinya gitu. Kemarin kan udah saya jelasin ya dalam faktor pemilihan alat ya. Ingat ya kemarin salah satu pemilihan peralatan. Daya dukung material adalah kemampuan material untuk mendukung alat yang terletak di atasnya. Jadi ada ground pressure dan load capacity. Ini saya bukain literaturnya sebentar ya untuk daya dukung ini.
Cek. Kedengeran nggak suaranya? Kedengar, Pak. Lanjut ya. Lanjut ya, tadi sekilas saja. Lanjut. Kemudian untuk iklim ini harus diperhatikan juga ya. Karena beda tuh, kita kayak kerja di iklim tropis dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di Afrika ya, tambang di Afrika khususnya atau di Australia segala macam. Itu pemilihan arah peralatannya beda loh, jangan disamakan. Termasuk komponen-komponen perlengkapannya juga. Contoh paling gampang oli deh. Oli itu kita pakai yang di Indonesia, yang di tropis dibandingkan dengan misalnya di iklim cuaca dingin ya, salju dan lain sebagainya, itu beda pemakaian olinya. Karena kalau oli-oli yang dipakai di kita ditaruh di sana nanti cepat beku gitu, rusak dong peralatannya. Gitu. Jadi hal-hal tersebut yang harus diperhatikan juga gitu. Kemudian dari tingkat curah hujan tuh ya, misalnya becek karena tingkat curah hujan tinggi gitu kan, licin segala macam. Nah, kita sebaiknya malah tidak pakai HD atau DT, dump truck atau heavy dump truck yang besar-besar itu, tapi kita sebaiknya menggunakan articulate yang seperti buaya ya kalau di lapangan disebutnya. Nanti kita belajar saat di alat angkut ya, jenis-jenis dump truck yang cocok di kondisi becek, kondisi sandy yang banyak pasir gitu. Nah itu macam-macam tuh keunggulannya dan kelebihan masing-masing. Ada yang jago main di lumpur gitu kan, ada yang enggak juga gitu. Pengaruhnya kemana? Itu nanti semua ke efisiensi dan produktivitas. Jadi kelihatan tuh. Kemudian ini ketinggian dari permukaan laut ternyata di sini mempengaruhi juga ya. Jadi horsepower turun 3% untuk setiap kenaikan 1000 feet kecuali 1000 feet pertama gitu. Rupanya naik nih ternyata. Mengurangi tenaga. Kenapa? Karena horsepower ini kan hubungannya dengan mesin kan. Mesin itu ada pembakaran toh. Pembakarannya harus menggunakan oksigen kan. Jadi oksigennya kan berkurang tuh kalau semakin tinggi dari permukaan laut ya. Gitu. Jadi tenaganya juga berkurang. Kemudian 7, kemiringan, jarak, dan keadaan jalan ini mempengaruhi juga. Kemiringan, 1, apabila kemiringan jalan semakin besar, maka grade resisten akan semakin besar. Kemudian untuk jalan tambang itu kurang dari 15%. Secara sebenarnya boleh 15%. Jadi tapi secara perundangan, peraturan yang berlaku itu di 10% kalau nggak salah. Coba tak cek dulu ya. %. Kemiringan jalan tambang tidak boleh lebih dari 12% dengan mempertimbangkan spesifikasi kemampuan alat angkut, jenis material, fuel rasio penggunaan bahan bakar. Kalau mau lebih dari 12% itu boleh, tapi harus dengan kajian teknis. Gitu. Paham ya? Dicatat penting nih, nanti keluar nih soal ujian. Kemudian jarak juga harus diperhatikan. Kenapa di sini tertulis ke pusat pelayanan diusahakan dekat? Ada yang paham nggak kenapa jarak harus dibuat singkat? Anjas, silakan. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Jiru Surya, ujung NIM 136. Pertimbangan ekonomisnya Pak, karena kalau jauh kan kita butuh fuel Pak, butuh solar, nah itu kan masuk ke kos. Tapi kalau kita buat jaraknya itu diusahakan dekat,
Jadi kita nggak berat di ongkos gitu Pak. Terima kasih Pak. Anjas, selain pertimbangan ekonomis, pertimbangan lain apa? Ada nggak? Ramadan. Apa Anjas? Waktu Kalau dari Pak. saya itu sih Pak. Belum tahu yang lainnya Pak. Oke, Ramadan. Kalau saya itu dari waktu Pak, semakin cepat juga jaraknya. Jadi produktivitasnya semakin cepat Pak. Jadi targetnya jadi cepat terkejar Pak. Oke. Lanjut yang lain. Ini hubungannya pusat pelayanan ya, bukan pabrik atau crusher atau apa. Pusat pelayanan. Ayo, ada yang ngeh nggak? Maksudnya apa? Apa aja coba pusat pelayanan nah tak pancing lah, pusat pelayanan di tambang apa aja? Fasilitas penunjangnya apa aja? Tommy si Tompul. Workshop, Pak. Oke, betul. Yang lain? Layanan kesehatan, Pak. Nah, itu. Jadi di sini bukan hanya pusat pelayanan kendaraan, mesin, tapi pusat pelayanan manpower-nya gitu. Jadi harus diperhatikan. Jika terjadi sesuatu, terjadi insiden, near miss dan lain sebagainya, jadi sudah terpetakan gitu loh. Jaraknya lebih dekat, otomatis tingkat kecepatan pelayanannya bisa dikatakan lebih optimal. Paham ya? Kemudian keadaan jalan. Keadaan jalan ini kayaknya udah paham semua ya. Kalau padat tuh rata, kering, keras ya pasti lebih cepat ya kendaraan kita gitu. Kemudian 8, efisiensi kerja. Efisiensi kerja ini jam produktif dibagi dengan jam kerja yang tersedia. Ayo, ada yang mau bantu jelasin? Ada yang bisa jelaskan apa itu efisiensi kerja? Cara nyarinya gimana tuh? Maksudnya jam kerja produktif itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Johan. Menurut saya, Pak, jam kerja produktif itu waktu kerja yang digunakan tanpa adanya kayak misalnya, Pak, kayak operator kan, Pak, dia pergi ke toilet gitu, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi waktu bersihnya dia melakukan pekerjaan, Pak. Waktu bersih ya. Oke, Anggun, gimana? Waktu kerja efektif itu sendiri merupakan waktu yang dipakai oleh operator untuk mengoperasikan unitnya ya Pak. Untuk mengetahui waktu kerja efektif sendiri itu kita harus mengetahui waktu yang hilang terlebih dahulu Pak. Jadi waktu kerja efektif itu sama dengan waktu tersedia dikurang waktu yang hilang Pak. Waktu yang hilang apa aja, Anggun? Mungkin waktu yang hilang ini bisa didapat dari rencana kerjanya gitu Pak. Iya, apa aja tuh yang menjadi komponen waktu yang hilang? Bisa Mau dari dikurangin apa aja? transit Pak, rest and meal, P5M, P2H gitu-gitu Pak. Apa itu Anggun P2H itu? Anggun? P2H apa itu? P2H. Pengecekan dan pemeriksaan harian, Pak. Ya, pengecekan alat. Jadi sebelum itu termasuk pemeliharaan alat ya. Sebelum melakukan kerjaan itu ngecek alat tuh setelah
safety talk misalnya setelah briefing pagi saat masuk kerja. Jadi setiap masuk kerja itu sebelum operator-operator masuk alat, itu mereka diwajibkan untuk memeriksa secara general ya, bukan detail. Secara general tentang alat yang akan mereka gunakan. Nah, itu disebut P2H. Itu biasanya dikasih waktu 5 menit, 10 menit. Gitu. Benar, jadi lanjut ke tadi, jam kerja produktif itu adalah waktu kerja yang tersedia dikurangi dengan hambatan apa saja yang bisa dikurangi waktu, saya ulangin ya. Jadi jam kerja produktif itu adalah waktu kerja ya. Kita punya waktu kerja yang tersedia misalnya 24 jam tuh. 24 jam atau 12 jam untuk satu shift ya. Kemudian dikurangi dengan waktu hambatannya. Nah itu ada 5 poin ya. Misal contohnya menunggu alat, pemeliharaan alat, pememasan mesin-mesin, kerusakan alat, pengaruh iklim dan lain sebagainya. Tuh. Nanti baru dibagi dengan jam kerja yang tersedia, dapatlah efisiensi kerja gitu. Oke, lanjut sampai mana tadi? 9. Syarat-syarat penyelesaian pekerjaan, finishing specification. Syarat-syarat penyelesaian kerja yaitu vegetasi, contouring, pemadatan, saluran drainase. Syarat-syarat ini merupakan masukan dalam job schedule dan dalam perencanaan. Konsekuensi persyaratan ini akan mempengaruhi terhadap waktu, peralatan, dan biaya. Kemudian yang 10, syarat-syarat penimbunan sama dengan persyaratan di atas, yang perlu diperhatikan dengan material yang berpotensi menyebabkan air asam. Ada yang tahu nggak nih air asam tambang? Apa tuh air asam? Ayo. Ada yang mau menjelaskan? Insan Hasibuan? Insan? Izin Pak, air asam tambang ini ketika mineral sulfida, contohnya pirit, terangkat ke permukaan dan terkena udara dan air Pak. Oke, oksidasi ya? Iya Pak. Oksidasi apa sulfidasi? Oke, jadi kurang lebih benar ya. Air asam tambang, jadi harus diperhatikan sekali ini, khususnya di tambang batubara ya. Walaupun sebenarnya tambang-tambang lain juga berpotensi, walaupun bukan di air asamnya, tapi mungkin di mineral ikutan lainnya yang tidak boleh tercemar di lingkungan. Gitu. Kemudian waktu, time element. Jadi pekerjaan pemindahan tanah itu sendiri harus mempunyai jangka waktu ya. Jangka waktunya itu misalnya dalam waktu bulanan, harian, yang paling kecil kan jam tuh, jam harian, bulanan, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Biasanya kalau jam itu dipakai untuk produktivitas aja. Tapi kalau secara umum, laporan-laporan yang dipakai di perusahaan itu umumnya harian, daily report. Nah, itu harus selalu ada setiap hari. Dan itu biasanya pekerjaannya monoton ya. Laporan, report harian gitu. Nah, itu akan digunakan untuk evaluasi mingguan. Biasanya gitu tuh, hampir sama tuh hampir mirip lah di perusahaan-perusahaan manapun. Laporan-laporan harian itu biasanya dievaluasi nanti di mingguan, evaluasinya gitu. Kemudian nanti di lebih besarnya lagi diangkat di dalam meeting evaluasi bulanan. Nah, itu.
meeting evaluasi bulanan itu men-trigger gitu ya, men-trigger hingga ke penaltinya si rekan kerja kita, kontraktor gitu. Karena biasanya dalam kontrak antara owner, pemilik tambang dengan para kontraktor itu mengikat jangka waktunya di bulanan, walaupun overall-nya misal dia kontrak 3 tahun ya, kontrak 1 tahun, kontrak 3 tahun, tapi dalam bulanan, waktu bulanan itu dikunci targetnya harus berapa, target yang direncanakan harus berapa. Kalau kurang itu pasti kena penalti. Nah itulah makanya disebut komponen-komponen waktu time element ini menjadi sangat penting gitu. Oke ya, maka dari itu dalam proses pemilihan peralatannya juga harus dilihat tuh kemampuannya, gitu, kemampuan alat-alat kita itu sehingga cukup jumlahnya untuk memenuhi kapasitas atau target produksi. Bila pekerjaan tersebut dikontrakkan, maka bila pekerjaan selesai melebihi sebelum batas waktu, dia dapat premi, dapat bonus lah gitu kan. Kalau melebihi batas waktu, dia kena penalti. Gitu. Kemudian lanjut ke ongkos-ongkos produksi atau production cost. Yang perlu diperhatikan di situ kurang lebih dari, nanti saya jelasin lebih detail lah tentang ongkos-ongkos ini ya. Ini sekilas saja, ada ongkos tetap, ada ongkos operasi, ada ongkos pengawasan, ada ongkos-ongkos lain. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Ada pertama digging resisten, yaitu tahanan yang dialami oleh alat gali pada waktu melakukan penggalian. Tahanan ini disebabkan oleh satu gesekan ya, gesekan antara alat gali dengan tanah. Jadi kan dia ada counter dari tanah itu sendiri kan, atau disebut juga dengan gesekan gitu. Kemudian 2, kekasaran tanah yang bersifat menahan masuknya alat gali ke dalam tanah. 3, kekasaran dan ukuran butiran tanah. 4, adanya adhesi antara tanah dengan alat gali dan kohesi antara butir-butir antara tanah sendiri. 5, berat jenis tanah. Ada yang bisa jelasin dari gambar ini? Ayo. Silakan yang mau coba menjelaskan. Halo. Banyak nih gambarnya nih. Atau saya kasih tugas saja ya. Gimana Pak Ketua Kelas? Mau tak kasih tugas aja nggak? Ya, Ferry, Melanie, Johan. Halo. Boleh minta clue nggak, Pak? Clue-nya ada di atas tuh, tahanan gali. Terus ada tanda panah gitu kan. Itu jadi menceritakan apa tuh. Oke, Hafizah Ramadhani. Izin menjawab Pak, untuk slide yang pertama, gambar slide yang pertama mungkin itu faktor dari tahanan yang adanya gesekan dengan alat gali dengan tanah Pak. Gitu ya? Ayo yang lain. Raffi. Boleh, silakan. Kayaknya itu diagram gaya bukan, Pak?
Ya, betul. Gaya apa? Waktu ini kan slide pertama di gambar yang paling kiri itu ada gaya normal yang menahan berlawanan dengan gaya garuknya. Kemudian ada yang melengkung itu arah dari gaya garukannya. Kemudian di gambar kedua itu waktu dia udah keserok gitu apa tanahnya udah terangkat, gaya normalnya berlawanan dengan arah gravitasi yang mendorong batuannya ke bawah. Terus kalau yang miring ke kiri itu gaya normal dari tanahnya, Pak. Terus kalau udah keangkat yang di gambar ketiga itu eh, panah ke bawah itu gaya gravitasi dari tanah yang udah diangkat, Pak. Ya, betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini tentang gaya semua. Apa aja yang mempengaruhi, apa saja yang gaya-gaya yang bekerja di dalam proses ini. Gitu. Kayak yang pertama itu kan ada tuh. Yang pertama panahnya ke atas itu artinya gaya apa tuh? Digging resisten bukan? Ya. Iya, Pak, gaya normal digging resisten. Ya, kemudian digali kan dia ngegali tuh. Kanan dia ada gaya gesek juga itu berpengaruh. Kemudian juga di terakhir itu dia kan ada gaya gravitasi ya, gaya berat itu ke bawah. Tuh. Nah kemudian yang ini kayaknya yang unik nih yang tengah nih. Apa nih yang tengah? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau 1, 2 kurang lebih sama yang tengah tuh. Aduh. Dia memanfaatkan gaya gravitasi untuk memperoleh tanahnya, Pak. Bisa juga gitu. Jadi kan dilihat dari ada 4 panah, benar nggak? Ada 4 Pak. panah, artinya mencerminkan ada 4 gaya di situ yang bekerja gitu. Kayaknya yang tebel ini gaya gesek deh ya, yang tebel ini. Nih gaya gesek. Kemudian ini gaya gravitasi juga ya, beban ya dari atas ya. Jadi dia mempengaruhi juga. Kemudian ini digging resistance ya. Kemudian ini yang seperti dibilang tadi ya, ada keuntungan dari beban atas gitu. Beban material di atasnya. Nah, kalau ini kurang lebih sama lah ya. Searah dengan pola pengambilannya gitu. Jadi kalau satu sudah diseret, dia dari depan ya, bukan dari bawah lagi. Kemudian ini ada yang bisa jelasin? Ini di alat apa nih namanya? Alat apa ini? Ada yang bisa jawab? Ada biru lagi tuh. Ada gaya, ada panah warna biru. Ya, Esther, gimana? Izin jawab Pak, itu grader bukan Pak? Ya, itu bukan grader. Itu adalah bulldozer. Benar nggak bulldozer? Bulldozer yang ada rippernya. Tapi grader, apakah ada rippernya juga di belakang? Gimana Esther? Pernah lihat grader yang ada rippernya? Halo Esther.
sebenarnya ngeliat gradernya aja, kalau spesifiknya belum sih Pak. Belum ya. Iya Pak. Oke, jadi sebenarnya yang Reaper itu memang terletak di selain di bulldozer ada di grader juga ya, tergantung dari tipe ininya gitu. Tipe apa namanya? Tipe Reapernya. Kalau bulldozer itu biasanya Reapernya yang tinggi-tinggi, yang tebal ya. Tebal terus dia dalam ke bawah. Sedangkan kalau di gambar ini lebih ke grader. Dia kan lebih tipis, lebih pipih dan tidak menunjam ke bawah gitu. Dia nyamping. Nah, kayak untuk yang gaya biru ini gaya beban ya dari material yang menumpuk di depan Reapernya. Oke, lanjut ke tahanan gulir atau tahanan gelinding ya, rolling resistant ya. Nah, rolling resistant ini intinya anti atau kebalikannya dari gaya apa nih kalau gaya ke depan, gaya mekanik ya. Apa tuh istilahnya tuh? Saya lupa juga istilah mekanik ya kalau nggak salah. Gaya geraknya ke depan gitu. Nah, rolling resistant itu merupakan jumlah gaya-gaya luar eksternal yang berlawanan dengan arah geraknya. Gitu. Rolling resistant ini biasanya di dalam best practice-nya di lapangan itu pakai persentase. Gitu. Di sini ada nggak ininya ya? Nah, ini nih. Nah, contohnya gini, biasanya di jalan angkut ya, di jalan-jalan itu. Nanti secara teoritis, secara detailnya mungkin sama Pak Hafid aja nanti penjelasannya. Tapi kalau best practice di lapangan, ini biasanya kita pakai untuk yang soft, itu biasanya di 8% gitu loh. Misalnya juga yang kering, konkret gitu ya. Kering dia jadi nggak banyak resistennya, perlawanannya gitu. Jadi biasanya hubungannya nanti ke bannya ban karetnya lebih tahan lama, kemudian dari solar juga lebih irit karena nggak perlu nekan atau speed alat kita itu terlalu tinggi gitu. Jadi solarnya bisa lebih irit. Tahanan gulir tergantung pada keadaan jalan, kemulusan, dan kekerasan permukaannya, keadaan bagian kendaraan yang bersangkutan dengan permukaan jalan. Kalau memakai ban karet yang berpengaruh antara lain ukuran, tekanan, keadaan permukaan ban, macam kembangan ban. Kalau memakai crawler track yang berpengaruh keadaan jalan. Ini macam-macam jalannya ya. Oke. Lanjut, ini rolling resistant untuk satuan pound per ton. Kemudian tahanan kemiringan, ini ada juga grade resistant ya. Itu mempengaruhi persentasenya juga. Oke. Ini kemiringannya dalam persen. Dari 1 sampai berapa nih? 15 sampai 50 tuh. Ada grade resistannya tuh. Dalam angka ya. Biasanya kalau di apa namanya? Di best practice-nya itu kalau di lapangan itu nggak pakai persen. Nggak pakai derajat, tapi pakai persentase yang Pak bilang tadi ya. Secara teoritis itu di 12%. Itu maksimal. Secara peraturan, bukan secara teoritis. Kemudian ini koefisien traksi. Kita skip ya. Kemudian juga ada rimpul. Rimpul ini adalah kekuatan ya, daya tarik, kekuatan tariknya dari mesin itu.
gitu. Ini rumusnya udah ada di sini. Kemudian ada juga percepatan. Nanti silakan digali lebih dalam aja dengan Pak Apit ya. Kemudian ada efisiensi operator juga. Efisiensi operator apa aja yang mempengaruhi, yaitu keadaan cuaca, keadaan alat, suasana kerja, tingkat produktivitasnya nih, kemalasannya mempengaruhi juga. Hambatan lainnya seperti pelumasan, penggantian, pembersihan, pemindahan, menunggu jam blasting, perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Operator jarang betul-betul bekerja 60 menit dalam 1 jam, jadi efektifnya itu nggak sampai 1 jam gitu. Jadi sekitar 83%, karena ada waktu yang terbuang. Kemudian ini untuk rumus yang menghitung PA, UA, EU, atau MA ya, mechanical, nanti tak jelasin. Ini EU. Oke. Ada yang mau tanya lagi sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, Muhammad Fahrio. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya ingin bertanya soal kemirikan jalan tambang Pak. Tadi kan Bapak bilang maksimalnya 12%. Nah saya masih agak bingung atau rancu gitu loh Pak. 12% ini berapa derajat ya Pak? Terima kasih. Arti dari 12% itu tahu nggak? Ya Vario tadi, kayak nama motor ya Vario ya. Iya Pak, kurang tahu Pak. Bentar. Nah ini kelihatan nggak? 12% ya. Arti 12% belum tahu ya Vario ya. Jadi 12% itu artinya ketinggian 12 meter untuk jarak 100 meter. Misalnya begini. Ini kelihatan ya, Vario? Kelihatan Pak. Nah, yang dimaksud 12% itu adalah ketinggian 12 meter pada jarak 100 meter. Itu.
Udah paham belum? Sudah Pak, terima kasih Pak. Artinya jarak sesungguhnya berapa? Bisa nggak? Bisa nggak Vario? Hitung jarak sesungguhnya berapa? Itu yang miringnya ya Pak, pakai rumus Pitagoras. Oke, sip. Paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Geraldo. Izin Pak. Iya, Perkenalkan silakan. Pak, nama saya Gerald. Tadi yang soal land clearing Pak. Land clearing itu kan pemahaman saya singkatnya kayak penebasan pohon-pohon atau hutan gitu kan Pak. Nah itu pastinya kan ada pohon-pohon yang bisa kita gunakan kembali. Nah itu apakah suatu perusahaan itu kalau ketika kita membuka tambang, pohon-pohon tadi itu dijual atau bisa dipakai buat keperluan tambang Pak? Nah kalaupun emang buat keperluan tambang, apa sih Pak keperluan tambang pemakaian kayu gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Geraldo. Pertanyaan yang bagus. Jadi secara peraturan internal perusahaan maupun peraturan di pemerintah eksternal dan lain sebagainya, itu diperbolehkan semua untuk melakukan pemanfaatan hasil dari land clearing. Boleh Geraldo. Jadi terserah mau digunakan untuk apapun itu. Yang pasti untuk mencari ini ya, benefit ya, keuntungannya ya, advantage-nya. Nah, apa aja itu? Yang pertama itu biasanya kayu-kayu itu mau digunakan untuk bangunan, pasti kan. Kita mau bangun pos keamanan yang kecil-kecil itu di lapangan segala macam, itu bisa kita pakai itu. Terus yang kedua, membangun jalan. Contoh kasus yang di Freeport di Papua sana, kalau kawan-kawan lihat videonya, jadi mereka itu membangun jalan, basementnya itu bukan pakai andesit atau koral atau split atau batu gunung, enggak. Mereka pakai kayu-kayu besar yang hasil land clearing itu gitu. Itu sesuatu yang unik ya. Sesuatu yang unik. Jadi basement jalan haulingnya itu pakai kayu-kayu dari hutan-hutan yang ada di sekitar itu. Gitu. Kemudian juga bisa kita gunain untuk bangun jembatan gitu bisa juga. Atau kita jual juga bisa. Jadi intinya boleh dan silakan berimprovisasi dalam penggunaannya. Oke Geraldo, ada lagi? Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini tak jelasin lagi ya, yang untuk tadi ya, untuk masalah grade, kemiringan jalan, 12% tidak boleh lebih. Kenapa? Karena spesifikasi kemampuan alat angkut itu terbatas. Misalnya dia 30%, 25% atau 15% aja, 18% itu udah sangat memberatkan kendaraan kita, apalagi dump truck itu yang notabene mengangkut material dengan beban yang besar gitu. Umumnya di tambang itu 12 atau 10%. Bahkan di tambang-tambang yang sangat memperhatikan kondisi peralatannya, mereka pakai 8% gitu. 8%. Jadi 8 per 100 meter. Kemudian juga dari jenis material pembuatan jalannya tadi ya. Kemudian juga fuel ratio. Jadi intinya kalau mau lebih dari 12% itu boleh, tapi harus melakukan kajian teknis
dan dilaporkan gitu, kajian teknis ini. Yang mencakup kajian risikonya apa saja sih kalau misalnya kita pakai grade resistennya apa 15% atau 20%, apa aja risikonya? Banyak kan pasti risikonya. Nah, itu harus dibuat kajiannya, mitigasinya apa. Kemudian juga spek alatnya apa, spek teknis jalannya apa. Ya. Oke, jadi berdasarkan Kepmen 1827 tadi tentang good mining praktis. Jadi untuk diingat, Kepmen 1827 ini adalah kitab sucinya orang tambang. Terdiri dari beberapa lampiran, kalau nggak salah ada 7 lampiran. Itu isinya tentang peraturan semua isinya. Pedoman bukan peraturan ya. Lebih enak nyebutnya pedoman gitu. Pedoman teknis itu di lampiran 2, pedoman keselamatan pertambangan di 3, yang keempat itu SMKP, sistem manajemen keselamatan pertambangan, kemudian yang kelima itu pengelolaan lingkungan hidup, kemudian yang ke-6 itu reklamasi pasca tambang, yang ke-7 konservasi, ke-8 teknik usaha jasa pertambangan. Jadi di Kepmen ini ada 8 lampiran. Jadi untuk teknis, hubungannya dengan faktor-faktor produksi itu tadi ada di dalam Kepmen ini gitu loh. Nah ini udah saya cuplik di halaman 116-117 untuk pengelolaan teknis pertambangannya. Kita masuk ke 116, peralatan penambangan. 1 umum. 1A, jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan dilengkapi dengan informasi unjuk kerja peralatan, itu ada di poin C. Kemudian peralatan utama dan peralatan pendukung memenuhi kelayakan teknis, nanti diuji kelayakannya. Nah, ini yang poin 1 tadi, lanjutannya yaitu unjuk kerja peralatan meliputi PA, MA, ya, UA, EU, produktivitas. Jadi itu aja sebenarnya unjuk kerja peralatan. Tidak perlu terlalu melebar ke yang lain. Karena ini cukup mewakili gitu. Untuk komponennya sendiri bisa dipelajarin ya masing-masing ya. Apa itu PA, MA, UA, simpelnya gini. Kalau PA itu adalah ketersediaan fisik. Jadi fisik alat itu gampangnya ada di site, di tambang ada, mau dia lagi repair, lagi standby segala macam, dia pokoknya barang itu ada. Kalau barang itu ada, kelihatan fisiknya, nah itu PA. Itu ya. Kalau MA, dia harus dikurangin dengan repairnya. Itu. Jadi waktu repairnya dibuang nih R nih. Nah, baru dia dapat persentasenya. Kalau yang UA bukan repair yang dikurangin, tapi standby. Jadi UA ini waktu standby itu dibuang, kurangin gitu. Dapatlah utilisasinya atau kemampuan dia bekerja secara utilitas gitu. Bukan kemampuannya, tapi kemanfaatan. Utilisasi itu kemanfaatan dia gitu. D itu sebenarnya bisa digunakan, itu utilisasi, tapi nggak dipakai. Nah, berarti utilisasinya 20% misalnya. Padahal dia itu PA-nya itu ada unitnya 80%, 90%, tapi utilisasi hanya 20% gitu. Kenapa? Ya tadi standby kan. Nah, itu. Jadi pengukuran salah satu kemampuan, bukan kemampuan, apa tadi tak bilang? Apa tadi ya tak bilang ya? Kalau kemampuan itu di produktivitas ya.
fungsi kegunaannya, kepake apa nggak kepakainya itu. Padahal dia ready, padahal dia siap. Nah itu di UA gitu loh. Kalau MA jelas ya, dia waktu ada breakdown ya, ada repair, perbaikan gitu. Nah itu, ini padahal dia ini siap pakai gitu, tapi nggak dipakai. Oke, nah kalau EU itu efektivitas dari keseluruhannya. Jadi dari keseluruhan maupun repair, walaupun ada waktu repair, ada waktu standby gitu, dihitung tuh semua. Nah itulah efektivitas dia gitu, efektivitas kita pemakaian, efektivitas pemakaian alat itu gitu. Jadi dari keseluruhan tadi dimasukin semua, itulah disebut EU gitu. Kalau produktivitas itu kemampuan menghasilkan produk, kemampuan menghasilkan barang, kemampuan menghasilkan jasa. Nah, itu produktivitas. Manusia juga ada produktivitasnya, bukan hanya mesin. Tuh. Oke, ada yang mau nanya nggak? PA, MA, UA, EU. Ini biasanya suka terbalik-balik nih. Terus di soal-soal ini harus biasanya muncul terus nih unjuk kerja ini, performance unjuk kerja itu. Oke, ada yang nanya nggak? Halo? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya? Ya lanjut ya, masih ada 12 menit lagi. Kita selesaikan di 8:30 ya. Oke, performance peralatan utama itu secara Capman, secara aturan itu harus untuk PA nih minimal 90%, MA minimal 85%, UA 75%, efektivitas 65%, produktivitas itu 85% dari target yang ditetapkan. Kemudian dalam rangka menghindari antrian atau waktu tunggu, match factor itu diusahakan mendekati 1. Nanti kita belajar match factor. Kemudian yang F, dalam hal digunakan peralatan teknologi baru harus mendapat persetujuan dari dirjen. Jadi kalau ada teknologi baru itu setelah dilakukan trial, percobaan di lapangan, saat ingin diterapkan, udah sukses tuh percobaan di lapangan ya. Nah, saat ingin diterapkan harus lapor dulu, harus berkirim surat ke dirjen gitu untuk dapat persetujuan. Nah, kemudian yang G, peralatan utama tetap dilakukan pemeliharaan dan perawatan untuk mempertahankan nilai MA-nya dari kondisi sejak tidak dioperasikan.